Di balik setiap kehancuran besar, selalu ada kisah kelam tentang manusia, tentang ambisi, tentang propaganda, dan tentang kekuasaan yang mutlak. Ini adalah kisah tentang kebangkitan dan kejatuhan gerakan paling mematikan abad ke-20, yaitu Nazi. Pada tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir dengan kekalahan memalukan bagi Kekaisaran Jerman. Rakyatnya hancur, ekonomi runtuh, harga roti melonjak 10 kali lipat dalam semalam. Kekaisaran pun roboh dan berganti menjadi Republik Weimar. Setelah pergantian itu, bukan ketenangan yang datang, melainkan kekacauan. Dalam bayang-bayang kehancuran itu, seorang veteran perang muda bernama Adolf Hitler menemukan panggung barunya. Ia bukan siapa-siapa, ia hanya anak muda miskin yang gagal menjadi seniman dan hidup menggelandang di Wina. Namun, kebencian adalah bahan bakar paling murah. Hitler menemukan musuh baru, yaitu kaum Yahudi, komunis, dan pengkhianat bangsa. Pada tahun 1919, Hitler bergabung dengan partai kecil bernama German Works Party. Dalam hitungan bulan, ia menjelma menjadi aktor ulung dan juga menyulut amarah massa yang lapar dan putus asa. Partai kecil itu kemudian berubah nama menjadi Nasional Sosialis German Works Party atau Nazi. Dengan simbol swastika merah menyala, Nazi menggelar pertemuan demi pertemuan. Mereka berbicara soal kebangkitan Jerman, yaitu tentang membuang parasit dari dalam tubuh bangsa. Di balai-balai pertemuan yang pengap, Hitler merangkai propaganda yang penuh racun. Ia menyalahkan semua penderitaan pada minoritas. Pada tahun 1923, Hitler dan para simpatisannya mencoba kudeta di Munich. Namun kudeta gagal total, Hitler pun dipenjara. Namun dari balik jeruji besi, ia menulis buku manifestornya yang berjudul Perjuanganku, yaitu kitab yang penuh kebencian yang kelak akan mengubah dunia. Bukannya padam, nama Hitler justru semakin membara. Ia belajar dari kegagalan. Hitler tahu kekuasaan tidak direbut dengan senapan, tetapi dengan suara rakyat. Ia keluar dari penjara dengan satu tekad, yaitu tidak lagi mengandalkan kekerasan jalanan, melainkan merangkak naik melalui politik. Ketika Jerman terus terpuruk dalam depresi ekonomi, ide ekstrim Hitler justru terdengar seperti jalan keluar. Di saat semua gagal, kebencianlah menjadi satu-satunya bahasa yang mudah dimengerti, dan Nazi bersiap menyambut masa jayanya. Republik Weimar kian rapuh, krisis demi krisis menghantam, terutama ketika depresi besar tahun 1929 melanda dunia. Jutaan orang Jerman menganggur, kelaparan menjadi pemandangan biasa, dan kepercayaan terhadap demokrasi runtuh. Di tengah kekacauan itu, partai Nazi perlahan tumbuh menjadi raksasa. Hitler merombak partainya, propaganda dimodernisasi, para militer Sturmabteilung memperluas pengaruh di jalan. Kampanye Nazi tak lagi sekedar orasi keras, tetapi dirancang dengan estetika, simbol, dan narasi megah tentang kejayaan masa lalu. Pemilihan umum demi pemilihan umum dijalani, hingga pada tahun 1932, Partai Nazi meraup suara terbanyak di Reichstag. Namun Presiden tua Paul von Hindenburg menolak mengangkat Hitler sebagai konselir. Namun, tekanan politik semakin besar, dan pada 30 Januari 1933, Hitler dilantik sebagai konselir Jerman dan inilah hari yang menjadi awal dan akhir demokrasi Jerman. Tidak butuh waktu lama bagi Hitler untuk menghancurkan lembaga-lembaga demokrasi. Pada Februari 1933, gedung parlemen Reichstag terbakar. Nazi menuduh komunis sebagai dalang. Dalam situasi ketakutan massal, Hitler menuntut kekuasaan darurat. Melalui Enabling Act, Hitler mendapat kuasa legislatif penuh, partai politik dibubarkan, pers dibungkam, dan lawan politik dikirim ke kamp konsentrasi pertama di Dachau. Tak lama kemudian, setelah Hindenburg wafat, Hitler menyatukan jabatan konselir dan presiden menjadi satu. Kini, seorang pria yang dulu dibuang dari Akademi Seni telah resmi mengendalikan seluruh Jerman. Di belakangnya Nazi membentuk pemerintahan totalitarian yang mengawasi tiap gerak-gerik rakyatnya. Dan inilah kegelapan baru saja menyelimuti Eropa.
Dalam beberapa tahun, Jerman bertransformasi menjadi negara mesin perang. Hitler menghapus pengangguran dengan membangun jalan raya Autobahn, meremajakan industri militer, dan menghidupkan kembali rasa kebanggaan nasional. Rakyat dibuat mabuk prestasi, hingga tanpa menyadari harga yang harus dibayar. Bersamaan dengan itu, penganiayaan terhadap kaum Yahudi meningkat tajam. Hingga pada tahun 1935, Nazi memberlakukan Undang-Undang Nuremberg dan melucuti hak kewarganegaraan Yahudi. Propaganda gencar menyebar di bioskop, koran, dan buku pelajaran anak-anak. Hitler juga mulai menentang perjanjian Versailles. Ia mengirim pasukan ke Rhineland, melakukan Anschluss dengan Austria, dan mencaplok Sudetenland dari Cekoslovakia. Barat hanya diam. Kebijakan apiasemen dari Inggris dan Prancis membuat Hitler semakin berani. November 1938, peristiwa Kristallnacht terjadi, yaitu pengerusakan tempat ibadah Yahudi. Toko-toko dibakar, ribuan Yahudi ditangkap. Dunia menyaksikan kebrutalan Nazi, namun sekali lagi, mereka hanya diam. Dalam propaganda Nazi, Hitler digambarkan sebagai pembawa harapan, padahal fondasi yang ia bangun adalah kebencian, penindasan, dan persiapan perang. Ketika tahun 1939 tiba, Jerman sudah siap untuk melangkah ke petualangan yang jauh lebih gelap, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Tanggal 1 September 1939, tentara Jerman menyerbu Polandia. Blitzkrieg atau perang kilat diluncurkan dengan kecepatan dan kekuatan brutal, dan dalam hitungan minggu, Polandia pun jatuh. Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang, dan menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Hitler percaya dunia akan tunduk seperti sebelumnya, dan pada awalnya, ia memang benar. Hingga tahun 1940, Jerman menyapu Eropa Barat, Denmark dan Norwegia runtuh, Belanda dan Belgia menyerah, Prancis dengan benteng Magidotnya roboh hanya dalam waktu 6 minggu. Nazi pun menguasai benua, dan puncak kejayaan Hitler tercapai. Namun kekuasaan Nazi dibangun dengan teror. Di belakang front perang, kamp konsentrasi berkembang pesat. Kaum Yahudi, Gipsi, komunis, bahkan orang cacat dikirim ke kamp. Holocaust perlahan dimulai. Di tempat-tempat seperti Auschwitz, manusia diperlakukan bukan sebagai manusia. Hitler melanjutkan ambisinya lebih jauh ke timur. Tahun 1941, Operasi Barbarossa diluncurkan, yaitu invasi terbesar dalam sejarah ke Uni Soviet. Jutaan tentara melintasi perbatasan dengan membawa kehancuran. Nazi awalnya menang cepat, menduduki wilayah luas, tapi Rusia tak runtuh seperti Prancis. Di sisi lain, Hitler juga mendeklarasikan perang terhadap Amerika Serikat setelah sekutu Jepang menyerang Pearl Harbor. Dengan itu, perang berubah menjadi perang dunia sesungguhnya, yang melibatkan hampir seluruh bangsa besar di dunia. Meski Nazi masih tampak tak terkalahkan, retakan mulai muncul. Perlawanan muncul di Prancis, Yugoslavia, Polandia, dan Uni Soviet menolak tunduk. Amerika Serikat mulai memobilisasi kekuatan penuhnya. Hitler yang dulu berjaya tanpa tanding, mulai menyadari monster yang ia bangunkan. Perang mulai berbalik, pertempuran Stalingrad menjadi titik balik dramatis. Pasukan Jerman yang tak terkalahkan mengalami kekalahan pahit. Dari sana, kemunduran Jerman menjadi tak terelakkan. Pasukan Soviet menggulung balik front timur, Sekutu Barat mendarat di Italia, menggulingkan Mussolini. Hitler bersikukuh mengendalikan segalanya, bahkan tak ragu menghancurkan jenderalnya sendiri. Hingga pada tahun 1944, D-Day terjadi, yaitu pendaratan terbesar dalam sejarah Normandia, yang membuka front baru melawan Nazi. Sementara tentara Nazi mundur, kebrutalan justru meningkat. Hitler memerintahkan pembersihan tanpa ampun, namun Holocaust mencapai puncaknya dengan eksekusi massal, gas chamber, dan krematorium yang bekerja tanpa henti. Dunia menyaksikan salah satu tragedi terburuk dalam sejarah umat manusia. Di dalam negeri, rakyat Jerman mulai hidup dalam ketakutan dan kehancuran. Kota-kota dibombardir, ekonomi hancur, dan generasi muda dikorbankan demi perang yang sudah kalah sejak lama. Pada tahun 1945, tentara Soviet mendekati Berlin dari timur dan sekutu dari barat. Hitler bersembunyi di bunker bawah tanah, ia dikejar kehancuran ciptaannya sendiri. Pada 30 April 1945, Adolf Hitler bunuh diri. Seminggu kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat. Reich ketiga yang dijanjikan akan bertahan 1000 tahun, runtuh dalam 12 tahun dengan penuh darah dan kegelapan.
Dunia menemukan horor yang selama ini tersembunyi ketika kem-kem konsentrasi dibebaskan. Para prajurit menemukan tumpukan tubuh, korban kelaparan, dan saksi bisu dari kebrutalan yang tak terbayangkan. Pengadilan Nuremberg diadakan untuk mengadili kejahatan perang Nazi. Beberapa pemimpin Nazi dieksekusi, sebagian bunuh diri, dan sisanya dipenjara. Namun, luka sejarah tak semudah itu sembuh. Jerman terpecah. Kota-kota seperti Berlin menjadi simbol perang dingin antara blok barat dan timur. Di balik tembok Berlin, generasi baru Jerman lahir dalam penyesalan dan rekonsiliasi. Simbol-simbol Nazi dilarang, ideologi mereka dibasmi dari akar. Dunia berjanji, tidak akan ada lagi perang yang menelan dunia seperti itu. Tetapi, bayangkan Nazi tetap menghantui. Sisa-sisa gerakan neo-Nazi muncul, pengingkaran Holocaust masih terdengar, dan kebencian belum sepenuhnya mati. Namun, dari reruntuhan Nazi, muncul juga pelajaran keras bagi dunia tentang bahaya propaganda, kekuatan kebencian, dan kehancuran yang datang ketika manusia membuang rasa kemanusiaan. Bangkit dari runtuhnya Nazi bukan sekedar kisah sejarah, tapi peringatan keras bagi dunia yang terus lupa. Sejarah seringkali dianggap masa lalu dan selalu dianggap sesuatu yang telah usai dan tak lagi berpengaruh. Tapi kisah tentang bangkit dan runtuhnya Nazi adalah bukti bahwa sejarah selalu punya cara untuk kembali menyentuh kita. Adolf Hitler telah mati, Nazi telah lama tumbang, namun luka yang mereka tinggalkan masih berdenyut hingga hari ini. Di setiap reruntuhan kamp konsentrasi, di setiap nisan tak bernama, dunia diingatkan kembali pada masa ketika kebencian berkuasa dan kemanusiaan dikorbankan di altar ambisi. Namun, dari kehancuran itu, dunia juga belajar tentang pentingnya menjaga demokrasi, tentang bahaya fanatisme, dan tentang betapa rapuhnya perdamaian jika manusia memilih untuk diam. Hari ini, mungkin bendera Nazi sudah tak berkibar, namun kebencian bisa mengenakan wajah baru. Kita yang hidup hari ini memikul tanggung jawab bukan hanya untuk mengenang, tapi untuk memahami, mengkritisi, dan mencegah sejarah kelam itu terulang. Karena pada dasarnya, sejarah adalah cermin dari bayangan masa lalu.